Setiap wanita berhak dicintai apa adanya. Keyakinan inilah yang menjadi kompas saya dalam perjalanan menemukan belahan jiwa, sebuah perjalanan yang ternyata membawa saya melintasi batas negara. Kisah saya bermula dari dua hubungan masa lalu yang kandas karena alasan yang begitu melukai, warna kulit. Saya, seorang perempuan dengan kulit sawo matang khas Indonesia, dianggap kurang cantik oleh mantan pasangan saya. Saya didesak untuk mengubah diri dengan berbagai produk pencerah kulit, sebuah permintaan yang saya tolak mentah-mentah. Bagi saya, mencintai diri sendiri adalah harga mati. Saya percaya kecantikan sejati tak bisa dibatasi oleh spektrum warna kulit. Pengalaman itu, ditambah inspirasi dari dua sahabat yang telah lebih dulu menemukan kebahagiaan dalam pernikahan campuran, membulatkan tekad saya. Saya tidak secara spesifik mencari suami warga negara asing, tetapi saya mendambakan pasangan yang bisa melihat saya seutuhnya, tanpa menuntut saya menjadi orang lain. Takdir membuka jalannya pada Desember 2018. Sebagai seorang profesional di bidang real estate, saya menghadiri sebuah konferensi bisnis internasional yang megah di Bali. Di tengah ribuan delegasi dari berbagai penjuru dunia, di antara kesibukan menjalin relasi profesional, mata saya bertemu dengan seorang pria. Ia adalah seorang pengusaha properti dari Amerika Serikat. Seorang pria yang memancarkan kehangatan dan ketulusan. Perkenalan kami berlanjut menjadi kedekatan. Namun jalan menuju pelaminan tidaklah mulus. Tantangan terbesar datang dari ayah saya, yang pada awalnya ragu melepaskan putrinya untuk menikah dengan pria asing. Di sisi lain, ibu selalu menjadi pendukung utama, percaya pada pilihan yang akan membahagiakan saya. Menghadapi restu yang tertahan, saya melakukan dua hal. Pertama, saya banyak belajar dan berkonsultasi dengan komunitas Sri Kandi Mixed Marriage. Dari mereka, saya mendapatkan banyak pencerahan mengenai seluk-beluk administrasi dan tantangan pernikahan campuran. Ini adalah langkah logis yang mempersiapkan saya secara hukum dan mental. Kedua, untuk menenangkan hati dan mencari jalan melunakkan hati ayah, saya menempuh perjalanan spiritual. Atas saran seorang teman, saya menemui Gus Masar di Semarang. Dengan doa dan dukungan spiritualnya, saya merasa lebih kuat dan yakin. Perlahan tapi pasti, keajaiban itu terjadi. Hati ayah saya luluh, dan beliau memberikan restunya dengan ikhlas. Pada tahun 2022, kami mengikat janji suci. Kebahagiaan kami terasa lengkap dengan kehadiran seorang putri cantik yang kini mewarnai hari-hari kami. Keluarga suami di Amerika pun menerima saya dengan tangan terbuka, terutama adik ipar yang kini menjadi salah satu sahabat terdekat saya. Kini, hidup telah membawa kami pada sebuah lingkaran yang indah. Belum lama ini, kami sekeluarga, saya, suami, putri kami, dan kedua orang tua saya, terbang ke Singapura untuk menghadiri Kongres Real Estate Dunia, acara serupa dengan tempat kami pertama kali bertemu. Dulu, saya datang sebagai seorang wanita lajang yang mencari pembuktian diri. Sekarang, saya kembali sebagai seorang istri dan ibu, bergandengan tangan dengan pria yang mencintai saya tanpa syarat, didampingi orang tua yang bangga. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa ketika kita berani mencintai diri kita sendiri dengan utuh, semesta akan membukakan jalan untuk mempertemukan kita dengan cinta yang paling tulus, cinta yang tak mengenal warna kulit maupun batas negara.